Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Septian Utomo, NPM 18052010055. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan tugas akhir saya dengan media utama buku ilustrasi yang judulnya Perancangan Buku Ilustrasi tentang Edukasi Kitan untuk Anak 9 sampai 12 tahun. Lalu saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Jadi untuk latar belakang yang pertama ini saya menggunakan hasil dari kuesioner yang dimana bahwa ada anak yang memiliki rasa sakit dengan hasil presentase 79,5%. Lalu untuk yang kedua ternyata juga sama menghasilkan dengan presentase 56,8%, di mana pada anak ini masih belum mengetahui tentang apa itu sih manfaat kitan dari umur 9 sampai 12 tahun. Lalu untuk yang ketiga ini juga dengan metode kuantitatif juga dengan hasil sebanyak 72,3%, yang dimana anak-anak ini masih belum pernah mendapatkan edukasi tentang informasi maupun hal-hal yang berkaitan dengan kitan. Lalu untuk yang keempat, melalui observasinya, di mana saya ini melakukan observasi mengunjungi di salah satu SDN Muncitan Sidoarjo dengan menanyakan beberapa pertanyaan, dan masih ada ternyata anak yang belum berani untuk dikitan dan beranggapan bahwa kitan itu sakit dan manfaatnya itu masih belum ada. Dan saya bertanya dengan sebanyak 34 anak. Lalu selanjutnya, tujuan perancangan. Tujuan perancangan yang pertama ini yaitu untuk pertama memberikan edukasi kepada anak-anak yang menuju balik yang hendak mau untuk melakukan berkitan, laki-laki, dengan tidak memiliki rasa sakit sama sekali, dengan beranggapannya bahwa kitan ini tidak sakit dan memiliki manfaat untuk kedepannya. Lalu untuk yang kedua, agar anak-anak mengetahui hadis-hadis dalam melakukan berkitan dan hukumnya Islam, bahwa manfaatnya dalam Islam itu banyak sekali. Lalu untuk yang ketiga, memberikan wawasan kepada orang tua bahwa kitan ini itu hukumnya itu sangat wajib bagi laki-laki yang notabene muslim. Lalu untuk teknik pengumpulan data kualitatifnya, saya memakai 3 cara pengumpulan data kualitatif. Yang pertama dengan melakukan wawancara, yang kedua melakukan observasi, dan yang ketiga melakukan FGD atau focus group discussion. Untuk yang pertama ini saya mewawancarai dokter kitan klinik yang ada di salah satu klinik kitan yang lokasinya itu di Medangan, yang bernama Pak Indra. Beliau ini menjelaskan tentang semua apa saja yang berkaitan dengan ikan dan manfaatnya dan hal-hal apa saja sih yang perlu dilakukan anak untuk melakukan kitan. Lalu untuk yang kedua, saya melakukan observasi di SDN Muncitan, di mana saya melakukan pengamatan dan menanyakan salah satu anak laki-laki yang berjumlah 34 itu, menanyakan, dan masih ada yang beranggapan bahwa kitan itu sakit dan masih belum berani untuk melakukan kitan. Lalu untuk yang ketiga, FGD atau focus group discussion. Dalam teknik FGD ini saya mewawancarai ada 11 anak yang usianya rata-rata 10 sampai 12 tahun di salah satu pusat kitan klinik yang ada di Rungkut, dengan menanyakan apa saja hal-hal yang mungkin dilakukan oleh anak-anak. Untuk teknik pengumpulan data kuantitatif, pada analisa deskriptif kuantitatif ini menggunakan metode kuesioner, yang dimana dengan membuat Google formulir yang berisikan 9 pertanyaan lalu tanya jawab yang akan ditargetkan kepada anak usia 9 sampai 12 tahun yang belum berkitan. Dari pertanyaan kuesioner tersebut akan dijadikan hasil analisa deskriptif kuantitatif tersebut. Lalu untuk proses brainstorming visualnya,
Dalam brainstorming visual ini berawal dari kata kitab yang dimana adalah salah satu topik utama dalam perancangan buku ilustrasi ini. Lalu ditemukannya kata soleh yang langsung dilanjutkan ke dalam visualisasi karakter alternatif desain. Lalu untuk keywordnya sendiri yaitu tujuan perancangan dan manfaat perancangan, yang dimana untuk mengenalkan dan memberikan edukasi tentang pemahaman apa itu kitan dan manfaatnya. Lalu untuk permasalahannya sendiri yaitu masih ada anak-anak yang kurang pahamnya dalam mengetahui manfaat dan kitan. Untuk target audiensnya sendiri yaitu berusia 9-12 tahun. Untuk keywordnya yaitu ditemukannya banyak banget manfaat kitan, di mana arti dari banyak ini merupakan besar jumlahnya dalam lain tidak sedikit dalam kemanfaatnya. Yang kedua yaitu banget, memiliki makna yang yaitu sangat atau setuju. Dengan contoh kata lain setuju banget apabila banyak manfaatnya. Lalu kata manfaat sendiri artinya faedah dengan contoh manfaatnya banyak bagi kesehatan ataupun dari sisi agama. Lalu untuk kitan ini yaitu upacara pelaksanaan pemotongan bulu. Untuk konsep media utamanya sendiri, yang pertama ukuran bukunya yaitu 25 kali 25 cm. Dan yang kedua, judul buku ini yaitu Aku Tidak Takut Lagi dengan subjudul Cari Edukasi Manfaat Kitan. Lalu yang ketiga, bagian depan cover ini memiliki ilustrasi anak, judul dan subjudul. Dan yang keempat, pada bagian covernya berisi sinopsis dan ilustrasi. Lalu yang kelima, bagian isi halaman yang berisikan berupa informasi mengenai mulai dari apa itu kitan dan semua manfaatnya. Gaya gambar konsep visualnya. Gaya gambarnya ini mengambil dan mengacu pada serial kartun Gravity Falls. Lalu tipografinya ini menggunakan font sans serif jenis Archiform. Lalu untuk warnanya ini menggunakan warna panas atau hangat yang dimana memiliki simbol ketenangan dan sunyi. Lalu untuk layoutnya ini menggunakan konsep layout yang bergaya modern eksperimental. Dan untuk konsep visual karakternya, jadi ada tiga serial kartun alternatif gambar. Yang pertama serial kartun Nusa, yang kedua Kiko, dan yang ketiga Gravity Falls, di mana alternatif ini mengacu pada Gravity Falls dengan hasil kuesioner 46 responden. Lalu untuk desain karakternya ini, yang pertama ada Friendly, Ayah, Bari, dan Pak Dokter. Lalu untuk ini alternatif visual karakternya. Lalu untuk desain karakternya sendiri yang terpilih karakter utama Friendly ini yaitu alternatif kedua. Lalu yang ayahnya ini alternatif 3 dan karakter Bahrinya ini alternatif 3 dan karakter Pak Dokter Indranya ini yaitu alternatif 3 juga. Lalu ini untuk sketsa visual cover dan sketsa buku. Dan yang kemudian ini ada alternatif digital cover dan judul buku. Yang ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Lalu terpilihnya visual cover yang pertama yaitu di mana ada ilustrasi karakter utama Friendly dan Pak Dokternya. Lalu ini untuk progres bukunya masih ada 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.